Janji pelatih Bahrain dan Cina jika kalah dari timnas Indonesia. Pelatih Bahrain dan Cina sesumbar siap menerima konsekuensi jika menelan kekalahan dari timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menjadi lawan Bahrain dan Cina dalam laga lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua tim yang sejatinya memiliki peringkat FIFA di atas timnas Indonesia, namun tekanan justru ada pada Bahrain dan Cina. Hal ini tak lepas dari hasil laga-laga sebelumnya. Bahrain tampil mengejutkan lewat kemenangan tipis 1-0 atas Australia. Namun setelah itu, Bahrain dibuat malu saat menjamu Jepang di kandang sendiri. Muharabi Dilmun dibantai 5 gol tanpa balas. Hasil lebih memalukan dituai Cina. Lawatannya ke markas timnas Jepang berujung pembantaian dengan skor sangat telak 0-7. Nasib Cina juga tak lebih baik kala menjamu Arab Saudi. Skuad asuhan Branko Ivankovic kembali menelan kekalahan dengan skor tipis 1-2. Sementara itu, timnas Indonesia yang bakal menjadi lawan untuk kedua tim tersebut masih tanpa kekalahan di kualifikasi putaran ketiga. Skuad Garuda berhasil mengumpulkan 2 poin usai menuai hasil imbang melawan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Performa skuad asuhan Shin Tae-yong dinilai membahayakan untuk Bahrain dan Cina, bahkan diprediksi mampu mengalahkan kedua tim tersebut. Potensi yang ternyata turut dirasakan para pelatih mereka, baik Bahrain maupun Cina mengaku siap menerima konsekuensinya. Dragan Talajic selaku pelatih Bahrain berjanji akan pasang badan untuk para pemain jika menelan kekalahan dari timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Dragan Talajic soal kans Bahrain untuk menang atas timnas Indonesia di pertandingan nanti. Namun saya percaya kepada para pemain, ya ucap Dragan Talajic. Dengan dukungan yang baik dari para pendukung, insya Allah kami akan menang. Ketika kami menang, mereka adalah anak-anak saya. Ketika kami kalah, mereka akan tetap menjadi anak-anak saya. Potensi kekalahan Bahrain dari Indonesia juga diiakan oleh Talajic dengan menyebut pertandingan nanti akan berjalan sulit. Kami berharap dapat memainkan permainan yang bagus. Ini tidak akan mudah, dan kami menghormati lawan kami. Mereka menunjukkan dalam 2 pertandingan pertama mereka cara bermain yang bagus dan hanya kebobolan 1 gol. Ini akan menjadi laga yang sulit, kata Dragan Talajic. Sementara itu, Branko Ivankovic selaku pelatih timnas Cina tak hanya dihadapkan dengan pemecatan usai timnya menelan 2 kekalahan. Akan tetapi juga ancaman Cina tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 jika kembali menelan 2 kekalahan melawan Australia dan Indonesia. Ivankovic pun siap dengan konsekuensi jika kekalahan itu menjadi kenyataan, selain dipecat juga merelakan Cina tersingkir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapai hasil terbaik, kata Branko Ivankovic seperti dikutip dari Sohu.com. Jika kami kalah dalam 2 pertandingan yang digelar bulan ini, kami akan tersingkir lebih awal dari kualifikasi Piala Dunia. Martin Paes akui kombinasi pemain berkualitas dan racikan Shin Tae-yong buat timnas Indonesia makin berbahaya. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, menilai komposisi skuad Garuda saat ini cukup solid. Maes Hilgers dan Eliano Rogers jadi 2 nama baru yang akan debut bersama timnas pada bulan Oktober ini. Mereka diproyeksikan bisa tampil pada pertandingan melawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 2 laga tersebut, Indonesia juga membawa misi untuk mengunci poin penuh demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Martin Paes menjelaskan, dari komposisi tim saat ini skuad Garuda cukup kuat. Pemain yang berkarir di Eropa datang dengan pengalaman dan memberikan segalanya kepada tim. Selain itu, mereka yang berkarir di Liga 1 dan Asia Tenggara terus berkembang dan menempa diri. Hasilnya, kombinasi yang solid terjadi di timnas saat ini. Para pemain yang bermain di Eropa sangat bagus. Namun, para pemain yang bermain di Asia Tenggara juga sangat bertalenta. Mereka juga memiliki dorongan yang luar biasa. Saya pikir energi mereka, disiplin mereka, dan segalanya luar biasa, kata Martin Paes dilansir bolasport.com dari laman FIFA. Tentunya, semua potensi tersebut akan diracik dengan maksimal oleh Shin Tae-yong.
Shin terbukti menjadi aktor krusial di balik performa skuad Garuda yang terus meningkat saat ini. Kombinasi itu dengan Shin Tae-yong, pelatih kami, yang sangat berpengalaman. Menurut saya ini merupakan persiapan yang bagus. Itulah mengapa kami sukses dan menaiki tangga peringkat FIFA, ujarnya. Kiper FC Dallas ini melanjutkan, hasil imbang saat melawan Arab Saudi dan Australia menjadi modal penting. Setelah hasil tersebut, harapan untuk menembus Piala Dunia semakin tinggi. Selain itu, ini jadi bukti bahwa Indonesia tidak bisa dipandang remeh dan siap bersaing merebut tiket ke Piala Dunia. Saya pikir 2 pertandingan pertama menjadi dorongan mental yang besar bagi kami. Untuk bersaing melawan 2 negara peserta Piala Dunia yang telah mengikuti beberapa Piala Dunia sebelumnya. Saya pikir itu menjadi konfirmasi besar bagi kami. Dan sekarang, kedua pertandingan ini akan sedikit berbeda, di mana orang-orang benar-benar mengharapkan sesuatu dari kami. Ini akan menjadi pertandingan yang hebat, ujarnya. Shin Tae-yong coret 4 pemain timnas Indonesia ini jelang lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong mencoret 4 pemain timnas Indonesia jelang melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 4 pemain yang berpotensi dicoret pelatih asal Korea Selatan itu adalah Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, dan Dimas Derajat. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk menghadapi laga matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Cina, 15 Oktober 2024. Sesuai regulasi, Shin Tae-yong hanya bisa mendaftarkan 23 pemain timnas Indonesia saja untuk 2 laga di atas. Alhasil, pelatih asal Korea Selatan itu harus mencoret 4 pemain. Berdasarkan data pemain yang ada sekarang, nama-nama di atas berpotensi besar dicoret. Wahyu Prasetyo diprediksi kalah saing dengan sederet pemain belakang top seperti Mes Hilgers, Jai Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho hingga Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari disinyalir lebih dipilih Shin Tae-yong ketimbang Wahyu Prasetyo demi memberikan pengalaman lebih. Sebab, bek Persija Jakarta ini tenaganya masih bisa diandalkan Shin Tae-yong di level timnas Indonesia U23, seperti turun di SEA Games 2025 dan Piala Asia U23 2026. Sementara Pratama Arhan, menghadapi banyak pemain top di sektor kiri pertahanan. Sebut saja Shain Patinama, Nathan Choyaon hingga Kelvin Verdong. Sekalipun digeser di posisi winger, timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain jempolan di area tersebut. Bagaimana dengan Egy Maulana Fikri? Pemain yang pernah dijuluki Jesse Kelok 9, ini harus menerima kenyataan kalah saing dari Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Posisinya semakin terjepit setelah Malik Rizaldi dan Eliano Rejders gabung timnas Indonesia. Terakhir ada Dimas Derajat. Penyerang Persib Bandung ini disinyalir kalah saing dari Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk hingga penyerang muda Hoki Caraka.